Shalom sahabat terkasih, selamat malam dan puji Tuhan. Karena perkenanan Tuhan, malam ini kita boleh bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan malam Rema. Doa Rema kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik, sehat, tetap semangat dan selalu melimpah dengan syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan. Terima kasih untuk malam ini karena Engkau perkenankan kami untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh Kudus sehingga kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sahabat Rema, Susan Hayward adalah seorang aktris film top pada era 60-an. Ia pernah berperan sebagai wanita yang menderita kanker otak dan bergumul dengan maut sambil merintih, "Aku ingin hidup." Pernah pula ia berperan sebagai seorang narapidana yang divonis hukum mati lalu meronta dan berteriak-teriak, "Aku ingin hidup." Ternyata di kehidupan nyata Susan juga menderita kanker dan di akhir hidupnya ia pun berteriak, "Aku ingin hidup." Buku autobiografinya mengabadikan teriakan itu dengan judul I Want to Live. Sahabat, tentunya bukan Susan Hayward saja yang ingin hidup, namun kita pun ingin hidup. Dan hidup yang dimaksud bukan hanya sekedar hidup, tetapi mempertahankan hidup. Korban kapal-kapal tenggelam selama berhari-hari berpegangan pada papan melawan gelombang laut. Untuk apa? Orang sakit dan diopname, kemudian diinfus, disinar, dibedah dan lain sebagainya. Untuk apa? Semua itu hanya dengan satu tujuan, yaitu mempertahankan hidup. Jika hidup di dunia ini yang hanya sementara, kita dengan begitu gigihnya mempertahankannya, bukankah lebih baik kita lebih gigih lagi mempertahankan hidup yang kekal? Sahabat Rema, banyak orang mengira bahwa hidup kekal itu adalah hidup setelah meninggal dunia yang sifatnya baka. Namun, menurut Tuhan Yesus, sebagaimana ayat perenungan saat ini, hidup kekal adalah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal yang dimaksud bukan hanya sekedar tahu dan kenal, tetapi mempunyai hubungan yang khusus dan akrab. Jadi, hidup kekal adalah hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sebagai konsekuensi logisnya, itu pun berarti hidup dalam persekutuan yang benar dengan sesama. Sahabat, kehidupan yang sejati itu bukanlah pada saat seseorang sudah mati, melainkan saat masih hidup di dunia. Mengapa? Karena seseorang mengenal Yesus saat masih hidup di dunia, bukan pada saat ia sudah mati. Sebagaimana kata Yesus dalam Injil Yohanes 14 ayat 7, "Sekarang ini kamu mengenal Dia." Jadi, saat ini janganlah sia-siakan kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Alasan kita harus memulai hidup yang bermutu di dalam Yesus adalah karena Yesus hidup dan Dialah pemberi hidup. Milikilah hidup yang bermutu dengan tujuan hidup yang berharga, yakni hidup untuk Tuhan dan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian dengan bangkit dan hidup bagi kita juga dunia, marilah kita saling menghidupi karena Tuhan Yesus telah hidup bagi kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami di sorga, ajarlah kami untuk lebih lagi mengenal-Mu dan biarlah Roh-Mu tetap ada bagi kami sehingga kami tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini dan mengisinya dengan hal-hal yang memuliakan nama-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan,
Akhirnya kita tiba di ujung kebersamaan. Jika sahabat diberkati dengan Rema saat ini, maka silakan di-share video ini kepada rekan dan kerabat sehingga mereka pun bisa diberkati. Dan jangan lupa bagikan kasih Tuhan yang telah sahabat rasakan melalui kolom komentar, serta jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video Rema selanjutnya. Akhirnya, terima kasih dan sampai jumpa. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Shalom.